berkoordinasi dengan Forum Bumi Korban Ratu ini yang disampaikan kepada kami mereka dan nama yang intinya adalah berkenaan dengan keberadaan BTS atau tower yang ada di Kabupaten Subi yang sebenarnya ini kan diawali juga ada permasalahan di salah satu tower di desa Citepus ya, itu awalnya. Dan tentu ini sebenarnya bukan hal yang pertama, puluhan tahun tower ini sudah cukup banyak dari tahun ke tahun, dan ini mengemuka juga berkenaan dengan pelaksanaan perizinan yang dilaksanakan yang di yang ada di Kabupaten Sukabumi, yang sebenarnya kita harapkan secara periodik setiap tower itu harus dilakukan SLF, sertifikat layak fungsi, karena tower-tower yang ada di kita walaupun secara rutin mereka mungkin melakukan pemeliharaan, tetapi untuk menjamin kepastian legalisasi dokumen itu perlu SLF. Nah, untuk SLF ini memang kita harus lakukan secara bersama-sama dengan perangkat daerah dan kehidupan di Dinas Teknis Perkim, karena layanan itu ada di sana, dan itu untuk memastikan tower yang ada itu benar-benar aman dan berdiri kokoh sesuai dengan fungsinya. Nah, tadi dikaitkan dengan privasi beberapa data perusahaan yang ada di Kabupaten Dari ratusan data, itu yang di kita terdaftar di perizinan itu ada 600-an lebih lah data tower kita, itu berdasarkan permohonan. Nah, yang dimohonkan oleh mereka kan data, apakah data secara detail atau secara umum. Jadi kaitan dengan data yang ada di kita itu ada dua sih, ada data yang privat, ada data yang bisa dipublish. Ya contoh lah, misalkan kalau bapak-bapak, rekan-rekan bertanya di contoh misalkan yang di Pelabuhan Ratu, di Kecamatan Pelabuhan Ratu ada berapa tower, mungkin kita bisa buka datanya. Oh, ada di di desa Citepus sekian tower, di ini sekian tower, kan itu tinggal proses aja. Itu datanya bisa dipublish. Ya contoh lah yang dipublish ketika kita googling gitu ya, itu kan muncul, itu pasti publish gitu. Tapi kalau ada data teknis, misalkan namanya, misalkan ada nik pemilik, ada NIP, itu data privat yang nggak bisa diakses oleh yang lain gitu. Kemudian gini Pak, tadi kan di sini juga terkait CSR ya Pak. Ya. Bagaimana sih mekanisme terkait CSR tersebut? Nah, CSR itu kan di pemerintah daerah ada tim fasilitasi yang ketuanya oleh Baprida kan, di Baprida, dan kita sudah ada perdanya kan, perda CSR sudah ada, perbu sudah ada, dan tim fasilitasi ada di sana. Dan sebenarnya kami itu DPMPT sebagai salah satu anggota timnya yang nanti akan mensupport data perusahaan. Nah, kewajiban CSR itu ya kalau dalam konteks perda memang menjadi kewajiban bagi perusahaan yang ketika mendapatkan untung untuk berbagi lah kan gitu ya. Gitu. Nah, yang ingin kita pastikan ketika mereka melakukan kegiatan CSR, lapor. Nah, ini yang belum mereka lakukan tuh. Apalagi kalau yang tidak dilakukan, ya terlapor lah pasti gitu ya. Tapi ada yang sudah memberikan CSR-nya tapi tidak lapor gitu. Nah, sekarang kan kebanyakan CSR